action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Muhammad Nur Paujan dan pemateri Ina Mustainah dan Rizky Falahuddin. Di sini kami akan membahas materi tentang epistemologi. Pengertian tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Secara etimologis berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan yang pasti atau benar, dan logos yang berarti kajian atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi mempelajari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, bagaimana kebenaran diuji, serta apa batasan kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Dalam kajiannya, epistemologi tidak hanya menguraikan apa yang disebut sebagai pengetahuan, tetapi juga berusaha menilai apakah pengetahuan tersebut valid, dapat dipercaya, dan memiliki dasar rasional maupun empiris. Ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkup epistemologi pada dasarnya membahas segala hal yang berkaitan dengan proses manusia dalam memahami dan memperoleh pengetahuan. Dalam kajian ini, epistemologi berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut berbeda dari opini atau keyakinan yang belum tentu benar. Tidak berhenti di situ, epistemologi juga membahas dari mana pengetahuan itu berasal, apakah dan akal, pengalaman indrawi, intuisi, otoritas, atau bahkan wahyu dalam konteks keagamaan. Setiap sumber memiliki peran penting dalam pembentukan pemahaman manusia. Selain itu, epistemologi juga meneliti bagaimana cara menguji dan menilai kebenaran suatu pengetahuan. Misalnya melalui teori korespondensi, koherensi, atau pragmatis. Pada akhirnya, ruang lingkup epistemologi juga mencakup pembahasan tentang batas kemampuan manusia. Karena baik akal maupun indera memiliki keterbatasan dan dapat melakukan kesalahan dengan memahami ruang lingkup ini, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam menerima maupun menyimpulkan informasi. Sumber-sumber pengetahuan. Epistemologi menegaskan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai sumber, yaitu 1. Rasionalisme. Rasionalisme menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Rasionalis meyakini bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh melalui proses berpikir yang logis dan sistematis. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengetahuan indrawi. Manusia yang mengetahui sesuatu karena melihat, merasakan, mendengar, atau mengalami secara langsung. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang muncul secara spontan tanpa proses penalaran panjang. Intuisi sering dianggap sebagai bisikan hati atau ilham yang sulit dijelaskan secara rasional, tetapi sering terbukti kebenarannya. Yang keempat yaitu otoritas. Sumber pengetahuan juga dapat berasal dari para ahli, guru, tokoh, atau tradisi yang dipercaya sebagai otoritas. Dalam banyak situasi, manusia menerima pengetahuan karena mempercayai kredibilitas sumbernya. Yang kelima yaitu wahyu. Wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Dalam Islam, wahyu menjadi dasar kebenaran yang absolut dan tidak dapat dibantah oleh akal maupun pengalaman.
Selanjutnya yaitu metode memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga membahas bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan yang dianggap benar. Salah satu caranya adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum lalu ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Kebalikannya, metode induktif berangkat dari banyak contoh atau fakta kecil untuk membentuk kesimpulan yang lebih umum. Dalam dunia sains, metode ilmiah menjadi yang paling penting karena melibatkan langkah-langkah teratur seperti mengamati, membuat dugaan, melakukan percobaan, dan menganalisis hasilnya. Selain itu, ada metode intuitif, yaitu pengetahuan yang muncul secara tiba-tiba melalui firasat tanpa proses berpikir panjang. Ada juga metode hermeneutik, yaitu cara memahami dan menafsirkan teks atau simbol, terutama dalam kajian agama dan humaniora. Semua metode ini menunjukkan bahwa manusia bisa mendapatkan pengetahuan melalui berbagai cara, tergantung kebutuhan dan konteksnya. Selanjutnya yaitu problematika epistemologi. Epistemologi tidak lepas dari berbagai persoalan yang membuat pengetahuan manusia menjadi terbatas. Beberapa problem utamanya antara lain skeptisisme. Skeptisisme adalah sikap mempertanyakan atau meragukan segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Contoh sederhananya dalam kehidupan mahasiswa, dosen bilang, metode ini paling efektif untuk memahami materi. Mahasiswa skeptis bertanya, efektif untuk siapa? Ada penelitian yang mendukung atau hanya berdasarkan pengalaman? Selanjutnya yaitu relativisme. Relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran bersifat relatif tergantung sudut pandang. Biasa persepsi yaitu kecenderungan untuk mempersepsi diri sendiri dan lingkungan secara subjektif meskipun dia merasa tidak memihak. Selanjutnya bisa kognitif. Misalnya prasangka atau pengalaman masa lalu yang memengaruhi penilaian. Selanjutnya yaitu masalah induksi, yaitu ketidakpastian pengetahuan yang diperoleh dari generalisasi pengalaman. Selanjutnya, epistemologi dalam Islam. Dalam Islam, epistemologi memiliki posisi penting karena berkaitan dengan bagaimana seorang muslim memahami kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Ada 3 sumber utama pengetahuan menurut Islam. Yang pertama, wahyu. Wahyu sebagai sumber kebenaran absolut. Yang kedua, akal. Akal sebagai alat untuk memahami, menafsirkan, dan mengolah pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman empiris. Pengalaman empiris sebagai penguat pengetahuan ilmiah dan keimanan. Selanjutnya, perkembangan epistemologi dari masa ke masa. Epistemologi berkembang dari peradaban ke peradaban. Yang pertama, Yunani kuno. Plato menekankan rasio. Aristoteles menggabungkan rasio dan pengalaman. 2. Abad pertengahan. Pemikiran teologis mendominasi. Dalam Islam, ulama menggabungkan wahyu dan akal. 3. Zaman modern. Descartes membangun rasionalisme. Hume memperkuat empirisme. Kant menyatukan keduanya. Yang keempat, kontemporer. Popper dan Kuhn mengembangkan metode ilmiah dan falsifikasi. Selanjutnya, relevansi epistemologi dalam kehidupan modern. Yang pertama, epistemologi berguna untuk 1. Melatih cara berpikir kritis dan logis. 2. Menjadi dasar dalam penelitian ilmiah. 3. Membedakan informasi benar dan hoax. 4. Membentuk cara pandang ilmiah dalam memahami dunia. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan yang rasional. Oke, kesimpulan.
Epistemologi adalah kajian penting dalam filsafat karena menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menilai kebenaran. Melalui kajian sumber pengetahuan, metode penalaran, teori kebenaran, dan problem epistemologis, manusia dapat lebih kritis dalam berpikir. Dalam Islam, pengetahuan dipandang berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman, sehingga epistemologi membantu membangun cara berpikir yang rasional tetapi tetap berlandaskan nilai keagamaan. Epistemologi juga relevan dalam dunia modern karena berperan penting dalam pembentukan pola pikir ilmiah serta kemampuan membedakan fakta dan opini. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.